Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bunda semua, selamat datang di channel Bunda Yuti. Di video kali ini saya mau bikin roti polo pao ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, bagus banget, kulitnya renyah. Ini roti polo pao, itu nih nama ala orang Hong Kong dan orang Taiwan ya, namanya polo pao. Buat teman-teman mau tahu cara bikinnya dan bahan-bahannya, yuk simak terus ya, tonton terus hingga akhir. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan ini untuk bahan rotinya ada 250 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu ada 30 gram margarin. Kemudian ada 1 sendok teh ragi instan. 50 gram gula pasir, gulanya yang agak halus seperti ini ya. Lalu ada 170 ml susu cair. Di kali ini saya tidak pakai telur ya teman-teman, hanya menggunakan susu saja. Sekarang saya mau aktifkan raginya terlebih dulu. Oke, sekarang kita aktifkan raginya dulu. Karena saya menggunakan tangan, saya rasa raginya diaktifkan terlebih dulu, itu cepat kalis ya. Menurut saya begitu. Ini susunya tadi, ini sudah hangat ya. Saya hangatin, suam-suam kuku gitu. Jangan terlalu panas juga, nanti raginya bisa mati. Masukin ragi ke dalam susu dan juga gula pasirnya. Kemudian diaduk-aduk. Seperti ini. Lalu ditutup pakai plastik wrap atau plastik apa aja ya. Diamkan selama 10 atau 15 menit. Oke, sekarang kita lanjut cara pembuatannya. Sekarang saya mau ayak terlebih dulu tepung terigunya supaya tidak ada yang bergerindil ya. Masukin ragi dan gula tadi yang udah diaktifkan. Lalu saya uleni menggunakan tangan saya udah bersih ya, udah saya cuci. Atau pakai sarung tangan juga bisa, lebih bagus ya. Saya pakai tangan aja, gini lebih enak. Diuleni sampai setengah kalis dulu ya teman-teman. Nah, ini setelah setengah kali seperti ini, lalu masukin margarinnya. Dan 1/4 sendok teh garam.
Setelah saya uleni sampai kalis, lalu siapkan mangkok dan kasih sedikit minyak seperti ini saja, diolesi minyak, lalu taruh di atasnya juga diolesi minyak seperti ini. Kemudian ditutup pakai plastik wrap atau plastik apa saja ya teman-teman. Kemudian diamkan selama 1 jam. Oke, sekarang saya mau bikin kulitnya ya, polonya. Ada 45 gram margarin, dikocok-kocok seperti ini ya teman-teman. Diaduk-aduk seperti ini, lalu masukin 100 gram gula halus. Ini gulanya agak berkerinil tapi nanti saya hancurkan sampai halus karena udah lama nggak tak pakai. Nah, dikocok-kocok seperti ini sampai halus. Kemudian masukin separuh dari telur, separuhnya ya, 1 telur tapi separuhnya saja. Diaduk lagi sampai merata semua. Kemudian masukin tepung terigu, baking soda, dan vanilanya. Itu sudah saya campur jadi satu di dalam plastik. Jadi dimasukin, diaduk-aduk sampai tercampur rata semua. Nah, lalu diaduk-aduk, diuleni seperti ini ya, sampai tercampur rata semua, sampai menggumpal seperti ini. Nah, dibulat-bulatkan seperti ini, lalu taruh di dalam mangkok atau piring, kemudian ditutup pakai plastik wrap, diamkan selama 30 menit. Oke, ini setelah didiamkan selama 30 menit, lalu kita buat lonjong-lonjong panjang-panjang seperti ini. Kemudian kita potong menjadi 6 bagian ya teman-teman. Karena saya bikin rotinya 6, jadi ininya juga dipotong menjadi 6 bagian. Nah, lalu dibulat-bulatkan seperti ini, taruh di dalam wadah. Setelah selesai, lalu kita ditutup dengan menggunakan plastik wrap atau plastik apa saja ya. Kemudian taruh di dalam kulkas sebelum digunakan. Nah, ini setelah kita diamkan selama 1 jam, hasilnya ngembang seperti ini ya teman-teman. Lalu saya kempeskan dulu supaya udara di dalamnya bisa keluar. Kemudian kita potong menjadi beberapa bagian, menjadi 6 bagian ya. Saya potong seperti ini menjadi 6 bagian. Lalu yang lainnya kita tutup menggunakan kain supaya tidak kering, dan kita di proofing ya, dibikin bulat-bulat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk rotinya dalamnya ya. Kemudian kita siapkan plastik dan kulitnya tadi yang udah di dalam kulkas kita keluarkan, lalu kita pipihkan seperti ini. Bisa menggunakan rolling, juga bisa menggunakan tangan saja. Nah, kita pipihkan seperti ini di dalam plastik yang sudah saya gunting ya. Lalu kita taruh di atasnya ya, ininya roti tepung adonannya tadi. Nah, kita tutup pakai kulitnya yang tadi ya, kita tutup semua yang atasnya, lalu kita rapikan, dibulat-bulatkan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya tidak pecah-pecah, saya menggunakan pisau, garis-garis menggunakan pisau seperti ini ya, supaya nanti hasilnya cantik.
dan juga tidak pecah-pecah. Oke, kita lakukan hingga selesai ya. Nah, kita pipihkan seperti ini sampai tipis. Untuk ngebalut itunya, adonannya dalamnya, semua dibalut. Nah, seperti ini. Rapikan. Lalu kita garis-garis menggunakan pisau. Nah, seperti ini ya teman-teman, supaya cantik. Hasilnya cantik. Nah, setelah selesai, lalu kita tutup menggunakan kain, diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, sekarang kita buka, hasilnya lebih ngembang, lebih besar dari yang tadi ya teman-teman. Ini hasilnya lebih besar lagi, ngembang. Kemudian kita olesi dengan telur di atasnya, seperti ini. Setelah selesai, lalu rotinya siap untuk dipanggang. Nah, ini dia rotinya udah matang teman-teman. Saya keluarkan dari oven. Hasilnya bagus banget. Seperti ini ya teman-teman. Lalu selagi masih panas, saya olesi atasnya menggunakan butter ya teman-teman. Butter yang tanpa rasa ya, yang enggak ada rasa asin. Kita olesi seperti ini supaya warnanya lebih mengkilat, lebih cantik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita olesi semua. Nah, ini dia rotinya teman-teman. Sekarang saya mau coba buka. Lihat hasilnya. Wah, hasilnya bagus banget. Nah, seperti ini teman-teman. Gak sabaran mau nyobain. Kalau bikin sendiri itu nggak terlalu manis ya. Kalau saya nggak suka manis banget. Kalau kita beli itu manis banget. Nah, hasilnya bagus banget seperti ini. Buat teman-teman di rumah, terima kasih ya udah menonton. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.